Bismillah, Assalamualaikum semuanya, Masya Allah teman-teman, Mas, Mbak, Bapak, Ibu, dan semuanya ya, Masya Allah. Jadi sebelum mulai, anu dong, ini kan insya Allah mungkin kita mau mulai sesinya sekitar jam 9.15-an ya. Sebelumnya kita dari MC mau izin cek suara dulu ya. Tanya dong apakah suara kami ini lancar dan terdengar jelas. Kalau mohon anu diketik di room chat ya, apakah suara kita MC jelas dan lancar. Alhamdulillah jelas ya, insya Allah ya. Oke, semoga nanti acaranya lancar dan barokah ya, Masya Allah. Makasih.
Sebenarnya acaranya mulai jam berapa sih? Oh, Assalamualaikum Bang Arya. Insya Allah ini mau kita mulai Insya Allah ini jam. Oh, mau mulai ya. Jam berapa mulainya? Baru sesi Bang Arya Insya Allah nanti sekitar pukul 9.40-an nanti Insya Allah. Oh, ini belum sesi saya sekarang. Bukan. Yang pertama siapa? Ada di random. Emang ada kayak desain pesertanya, ada openingnya. Lama. Jam berapa sih? Belum Bang. Ini Insya Allah nanti sesi Bang Arya Insya Allah jam 9.40 sampai 10.30. Jadi ini nanti opening dulu. Opening dulu. Yang enggak, pertama nanti ini, jadi hari ini kan Bang Arya kan. Jadi nanti ini kita opening dulu Bang. Nah, nanti setelah kita persilahkan nanti Bang Arya baru maju Insya Allah. Berarti saya ya. Main buruk-buruk ini. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, mohon maaf tadi ada mungkin gangguan sedikit sinyal ya. Mohon maaf banget. Jadi ini tadi kami keluar dulu untuk nyari. Baik, Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang Masya Allah dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita mau bareng-bareng ya. Jadi ini kan masih liburan. Jadi biar liburannya itu kayak makin produktif dengan
nuntut ilmu bareng-bareng di di room ini gitu loh. Jadi insya Allah ini fun gitu loh. Jadi nuntut ilmunya ini fun, santai. Jadi so enjoy lah nantilah insya Allah. Kedua kalinya sholat dan salam kita haturkan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan izinnya kita bisa tertuntun menuju jalan yang lurus, yaitu dengan izin nur Allah Subhanahu Wa Taala, dengan cahaya Islam kita bisa meniti jalan yang lurus seperti sekarang ini insya Allah. Ketiga kalinya kami di sini izinkan untuk memperkenalkan dahulu ya, kami di sini Marindatullah Fars Majid. Kami di sini merupakan mahasiswa S1 Hubungan Internasional FISIP UNS tahun 2019, dan insya Allah kami di sini diamanahkan menjadi MC dalam acara ngaji budaya LKF FISIP UNS tahun 2020 ini. Jadi langsung saja ya, karena tadi ada sedikit kendala, jadi langsung saja agar tidak menyita banyak waktu. Sebelum rangkaian acara kita laksanakan, izinkan kami dahulu untuk membacakan rundown acara ya. Jadi acara pertama yaitu pembukaan dan tilawah, kemudian acara yang kedua yaitu adalah sesi moderator dan pengenalan moderator, kemudian sesi ketiga adalah penyampaian materi oleh pembicara kita hari ini, yaitu Masya Allah Bang Arya Sandiuda yang insya Allah sudah siap hadir bersama kita ini insya Allah. Kemudian sesi yang keempat adalah sesi tanya jawab ya. Jadi nanti mungkin dari peserta ada yang kepo banget sih tentang tema kita hari ini, tentang Hagia Sophia yang Masya Allah lagi hot banget, bisa ditanya habis-habisan insya Allah di sesi pagi hari ini, karena Masya Allah kita membawa pembicara yang insya Allah Masya Allah capable banget lah insya Allah. Dan kemudian acara yang terakhir yaitu doa dan penutup. Oke, langsung saja ya, mari kita buka acara pada pagi hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian acara selanjutnya yaitu tilawah Al-Quran yang insya Allah akan dibacakan oleh Akhuna Lutfi Ardiansyah, mahasiswa Ilmu Administrasi Negara FISIP UNS tahun 2019. Kepada Saudara Lutfi Ardiansyah, waktu dan tempat kami haturkan. Baik, teman-teman semuanya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan membacakan tilawah Quran surat Ibrahim, surat yang ke-14 dari ayat 28 sampai 32. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alam tara ilal ladzina baddalu ni'matallahi kufran wa ahallu qaumahum darul bawar jahannama yaslawnaha wa bi'sal qarar Jahannama yaslawnaha wa bi'sal qarar wa ja'alu lillahi andadan liyudillu an sabilih qul tamatta'u fa inna masirakum ilan nar qul li'ibadiyal ladzina amanu yuqimus salata wa yunfiqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan min qabli an ya'tiya yawmun la bay'un fihi wa la khilal
Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa anzala minas samaa'i maa'a وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار. Sadaqallahul Adzim. Allahumma arhamna bil Qur'an. Semoga setelah kita mengawali pembacaan tilawah tadi, acara kita ini semakin berkah dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsiran kepada akhuna Muhammad Lutfi Ardiansyah atas tilawahnya. Dan langsung ya ke sesi inti, insyaallah agar tidak menyita terlalu banyak waktu untuk opening ini. Dan insya Allah acara inti ini akan dipandu oleh moderator kita yang sudah hadir bersama kita, yaitu Ananda Kayis Hawari. Ya. Beliau merupakan mahasiswa Ilmu Kedokteran Fakultas Kedokteran Universitas 11 Maret tahun 2017. Beliau itu juga merupakan Ketua Lembaga Dakwah Fakultas Kedokteran tahun 2018 hingga 2019. Dan juga merupakan founder dari Med Quran. Nah, langsung saja tanpa berpanjang kalam, untuk sesi inti ini langsung kami serahkan kepada moderator kita, yaitu Akhuna Kayis Hawari. Kepada beliau, waktu dan tempat kami haturkan untuk memandu acara inti pada pagi hari ini. Silahkan, Akhuna Kayis. Oke, terima kasih buat Mas Faris ya, kalau nggak salah. Oke, sebelumnya suara saya terdengar dulu. Bisa tolong dicek panitia. Jelas, alhamdulillah jelas Mas Kayis. Oke, mungkin saya izin untuk membuka lagi ya buat acara pada pagi hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Ibrahim kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Oke, selamat pagi teman-teman semuanya. Perkenalkan, saya Kayis Hawari dari mahasiswa Fakultas Kedokteran UNS 2017 yang insya Allah akan memandu diskusi kita pada pagi hari ini yang bertemakan Hagia Sophia, apakah benturan peradaban, seperti itu ya. Oke, mungkin sebelumnya terima kasih kepada LKI FISIP, kepada ketuanya ya, Mas Faiz, dan kepada bidang syiar, terutama di sini adalah Yoke, karena telah menghubungi saya untuk memandu acara yang insya Allah sangat bermanfaat dan tentunya akan menarik sekali untuk kita simak dan kita pahami bersama gitu ya. Oke, mungkin sebelumnya saya ingin membacakan dulu CV pembicara pada pagi hari ini yang kebetulan alhamdulillah sudah saya ikuti sejak lama, Bang Arya atau Ustadz Arya ya. Mungkin saya izin menyapa terlebih dahulu. Saya sudah mengikuti beliau dari sejak mungkin kelas 2 SMA ya. Saat itu juga kebetulan SMA kami di Darul Quran Mulia Bogor mengundang beliau sebagai pembicara di salah satu acara kami, dan alhamdulillah pada pagi hari ini berkesempatan kembali untuk menampingi beliau gitu kan di acara LKI FISIP ini. Beliau adalah Dr. Haji Arya Saniyuda, sarjana sosial, PhD ya, dan beliau memiliki pengalaman organisasi berupa pernah menjadi ketua FSI FISIP UI, pernah menjadi ketua umum UKM Salam UI, dan sudah menghasilkan karya beberapa buku yang terbaru itu adalah Memeluk Diri Sendiri, Perjuangan Menghadapi Internasionalisasi Isu Papua, dan pengalaman profesionalnya sekarang menjadi tenaga ahli Komisi 1 DPR RI, bidang pertahanan, intelijen, luar negeri, serta komunikasi dan informasi. Dan tidak lupa juga beliau merupakan direktur eksekutif dari The Indonesian Democracy Initiative atau biasa disingkat TIDI, dan beliau merupakan pengamat politik internasional gitu kan. Oke, mungkin saya izin menyapa dulu terlebih dahulu untuk Bang Arya, apakah sudah masuk?
Ya, Mas Kais. Oke, siap. Ya, siap Bang Arya. Mungkin sebelum Bang Arya itu menyampaikan materi yang luar biasa, alhamdulillah semalam saya sempat menyimak pemaparan beliau di IG-nya ya, di Instagram-nya. Mungkin teman-teman bisa ikut memfollow karena di sana beliau update sekali terkait isu-isu tentang politik Turki, apalagi yang setengah hangat di tengah kalangan umat muslim, yaitu tentang Hagia Sophia. Bagaimana akhirnya terjadi gitu ya. Sejak dibangunnya pada tahun 537 Masehi sampai akhirnya menjadi katedral Katolik Roma ya di tahun 1261, kemudian menjadi masjid pada tahun 1453 sampai 1931, kemudian menjadi museum karena saat itu yang menjabat adalah Kemal Atatürk, menjadi museum pada tahun 1935, dan kemudian alhamdulillah pada tanggal 10 Juli kemarin 2020 hakim memutuskan bahwa pengalihan Hagia Sophia dari masjid menjadi museum adalah ilegal dan akhirnya dikembalikan lagi menjadi masjid gitu kan. Oke. Dan itu mungkin secara sejarah ya, kita mungkin sudah sangat paham atau mungkin bisa mencarinya sendiri. Namun ada hal menarik lainnya yang mungkin akan kita telisik dan akan kita diskusikan pada pagi ini adalah bagaimana apakah pengalihan Hagia Sophia menjadi masjid kembali hanya sekedar simbolik saja atau ada langkah-langkah strategis lainnya akhirnya memunculkan sebuah gerakan kebangkitan di dunia Islam yang akhirnya memberikan nafas baru untuk masa depan kita bersama. Dan mungkin langsung saja bisa kita aturkan dan berikan kesempatan kepada Bang Arya Saniyuda untuk memaparkan materi pada pagi hari ini. Kepada beliau kami persilahkan. Kepada Bang Arya dipersilakan mungkin. Mas Kais, saya mau pakai presentasi lebih enak atau lisan aja? Monggo Bang, senyamannya Bang Arya saja. Mungkin kalau presentasi teman-teman bisa lebih fokus atau mungkin ketika tanpa presentasi bisa lebih ada sesi diskusinya nanti. Ya. Baik ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mungkin paparan lisan dulu aja ya. Teman-teman semua, saya terima kasih kepada panitia yang sudah mengundang, dan saya kira ini tema yang banyak sekali dikaji dalam beberapa waktu terakhir. Saya juga di hari H itu waktu Jumat pertama di Hagia Sophia itu ada live streaming atau live report dari Sindo News. Saya juga diundang jadi narasumber kajian sampai 3 jam ya. Terus berurut, kemudian ini kajian ke-8 tema Hagia Sophia dari tapi ya ini yang pertama yang non media ya. Jadi teman-teman semua, ada Bapak Ibu semua, saya kira Mohon maaf Bang, lagi di mute kayaknya. Oh ya, sedang. Oke. Jadi kalau kita lihat dari diksi yang digunakan oleh Recep Tayyip Erdogan, itu adalah Ayanan Dirilişi, itu berarti kebangkitan Hagia Sophia ya. Sebenarnya dalam bahasa Turki itu ada istilah lain yang sifatnya tidak punya tendensi apa-apa ya. Misalnya Ayanan Açıklaması, pembukaan Hagia Sophia menjadi masjid. Tapi kenapa kemudian Recep Tayyip Erdogan itu menggunakan istilah Ayanan Dirilişi, itu sebenarnya ada makna tentang kebangkitan Hagia Sophia, karena memang dalam kebijakan Hagia Sophia ini itu Recep Tayyip Erdogan sedang ingin menancapkan satu sejarah baru dalam sejarah Republik. Yang saya catat, yang saya tekankan di sini adalah sejarah Republik ya, karena memang dalam sejarah Republik sebenarnya fungsi awal dari Hagia Sophia itu kan masjid ya, bukan gereja. Kalau tadi ada teaser tentang apa gereja, itu sebenarnya era sebelum Republik, dan kita tidak menghitung itu ya, karena kita harus melihat berdasarkan era negara bangsa. Jadi tadi teasernya itu sebenarnya nggak kepake.
kalau terlalu jauh menariknya ke era sebelum Republik. Maka kemudian yang kita lihat adalah fungsi awal ketika Republik berdiri itu masjid. Lalu kemudian 1934 kan Mustafa Kemal Atatürk, nama aslinya Mustafa Kemal, Atta itu berarti Bapak, Atatürk, Bapak Turki, itu mengubah menjadi museum. Sebenarnya ini ada konteks politik domestik, juga ada konteks politik internasional. Waktu itu Turki punya kepentingan untuk mendekat kepada Yunani, kepada dunia Barat. Makanya 1934 itu seakan negara menjadikan Hagia Sophia sebagai pintu diplomasi kepada dunia Barat dan Yunani. Nah, sehingga kita bisa lihat kenapa museum itu status museum diberlakukan. Tapi kalau kita lihat perjalanannya, kemudian kita bisa mengerti kenapa sampai Recep Tayyip Erdogan menjadi pemimpin yang mengambil kebijakan sangat berani, dan kebijakan yang sangat kontroversi ini diambil. Ini sebenarnya ada beberapa faktor ya. Yang faktor pertama adalah Recep Tayyip Erdogan dan Adalet ve Kalkınma Partisi, Partai Keadilan dan Pembangunan, itu memang sudah merasa kekuatan politiknya cukup kuat untuk membuat sebuah kebijakan yang kira-kira akan banyak kecaman di dunia internasional, khususnya dunia yang basisnya mungkin negara-negara mayoritas non-Muslim gitu ya. Nah, karena AKP atau Adalet ve Kalkınma Partisi itu sudah berkuasa sejak 2002, lalu kemudian Recep Tayyip Erdogan sendiri sudah menjadi Perdana Menteri 2003, dan memimpin terus berganti menjadi posisi presiden dan sampai dengan sekarang. Dan pada saat 2002 sampai dengan 2009 kekuatan politik, demokrasi dan ekonomi Turki di bawah AKP itu sangat bagus, sangat perform, sehingga 2010 itu AKP mulai membuat sebuah terobosan-terobosan yang sifatnya berhaluan Islam. Jadi kalau kita lihat 2002 sampai dengan 2009 sebenarnya pendekatannya banyak pendekatan ekonomi, terus kemudian adjustment ke European requirements gitu sebagai sebuah negara maju ala Eropa yang itu membuat publik atau masyarakat Turki secara menyeluruh itu sangat puas dengan kepemimpinan AKP. Sehingga sejak 2010 kita bisa lihat kebijakan-kebijakannya lebih asertif, lebih bisa melakukan terobosan-terobosan, karena 10 tahun sebelumnya sudah sangat ajak dalam hal pelayanan publik, pelayanan kaula alit gitu ya, rakyat kecil, ya, misalnya perumahan, terus masalah pariwisata, air, infrastruktur, ada kereta bawah laut, terus kemudian alutsista, dan Turki juga sangat kuat, bahkan terkuat di Timur Tengah secara kekuatan militer. Sehingga 2010 sampai dengan sekarang kita bisa lihat adalah era-era yang sedikit berbeda dari 10 tahun pertama. Lalu kenapa kemudian Hagia Sophia kebijakan Hagia Sophia ini diputuskan sekarang? Ini sebenarnya selain faktor pertama tadi bahwa AKP sudah sangat percaya diri untuk melakukan terobosan-terobosan, dan ini rangkaian yang sudah berlangsung sejak 2010 seperti saya tadi sebutkan. Ini ada faktor sebenarnya dari Recep Tayyip Erdogan di dalam politik domestiknya, ada faktor guncangan-guncangan politik di beberapa kota besar ya. Kalau kita lihat misalnya di 6 dari 10 kota terbesar di Turki, misalnya di Istanbul, di Ankara, di Antalya, di Adana, di Izmir, di Mersin, itu adalah 6 dari 10 kota terbesar di Turki yang sekarang tidak lagi dipimpin oleh AKP, tapi dipimpin oleh CHP. CHP itu partai oposisi terbesar. Yang kemarin terakhir paling heboh, paling fenomenal adalah kemenangannya di Istanbul. Kotanya Recep Tayyip Erdogan, kotanya Fatih Sultan Mehmet. Ya. Jadi ini adalah goncangan yang kemudian menurut saya menjadi faktor kedua kenapa kebijakan Hagia Sophia itu diputuskan sekarang. Ini semacam bubuk mesiu terakhir bagi Erdogan dan AKP untuk merebut kembali simpati masyarakat Turki, tidak hanya simpatisan AKP, tapi juga mereka yang menjadi pemilih partai lain, tapi punya
punya potensi untuk beralih karena kebijakan Hagia Sophia. Dan ini terbukti ketika kita lihat misalnya Metropol Araştırma, itu ada lembaga survei dan riset serta kajian di Turki, itu menunjukkan bahwa ada 40% pemilih MHP. MHP itu Milliyetçi Halk Party. Milliyetçi Halk Party itu artinya Partai Rakyat Nasionalis, kira-kira begitu. Itu partai yang kira-kira berhaluan Mustafa Kemal Atatürk. Mereka adalah Kemalis, pendukung Kemalis, nasionalis, ultranasionalis. Itu 40%-nya adalah pendukung dari kebijakan Hagia Sophia. Hagia Sophia'nın dirilişi ini. Jadi 40% berhasil direbut hati dan pikirannya oleh Recep Tayyip Erdogan melalui kebijakan Hagia Sophia ini untuk mendukung MHP. Metropol Araştırma di Turki juga menunjukkan bahwa ada sekitar 22% itu pendukung dari CHP, Cumhuriyet Halk Party, Partai Cumhuriyet Rakyat Republik yang berhaluan nasionalis sosialis yang sekarang menjadi partai terbesar di Turki. Partainya Ekrem İmamoğlu yang sekarang jadi wali kota Istanbul yang kemarin tidak terlalu sepakat dengan kebijakan Hagia Sophia, itu juga 22%-nya setuju dengan kebijakan Erdogan. Lalu kemudian ada partai seperti İYİ Parti, itu juga sangat tinggi angkanya, ada 40%. Selamat Parti yang berhaluan Islamis, partai lamanya atau partai lanjutan dari partai lamanya Erdogan yang merupakan partainya gurunya Erdogan, Necmettin Erbakan, Perdana Menteri 1996-1997, itu juga 80% setuju. Jadi Ibu Bapak sekalian, teman-teman sekalian, di faktor kedua ini kebijakan Hagia Sophia sebenarnya diambil untuk memberikan semacam upaya mengambil ceruk pemilih partai selain partai AKP agar kemudian secara politik domestik AKP kembali menguat karena berhasil mengambil ceruk pemilih dari partai lain. Nah, faktor lainnya sebenarnya, faktor ketiga yang kita lihat ya, menjadi salah satu kemungkinan adalah ini adalah jeda bagi Turki di tengah peran atau intervensi militernya di beberapa wilayah yang ada di MENA ya, Middle East and North Africa, Timur Tengah dan Afrika Utara. Misalnya kita tahu Turki itu ada intervensi di wilayah Libya ya, di situ Turki membela pemerintahan yang sah dan didukung atau diakui oleh PBB, Perserikatan Bangsa-Bangsa. Juga kemudian ada konflik yang sangat besar dan Turki terlibat di situ sebagai pihak luar yang sangat berperan menciptakan zona buffer yaitu di Suriah ya, di wilayah itu juga Turki banyak terlibat. Nah, ini memberikan jeda kira-kira untuk konflik yang sebenarnya sangat menyedot energi Turki, baik di Libya maupun di Suriah, juga ketegangan di Laut Tengah, ya, Mediterranean Sea, dalam perebutan wilayah sumber-sumber gas alam dan seterusnya. Ini memberikan jeda sehingga Turki punya waktu untuk ambil nafas lah kira-kira seperti itu. Karena memang di mikrokosmos konflik tersebut memang energi Turki juga sangat tersedot, apalagi sekarang kondisinya sedang COVID-19 ya. Turki juga sebelum era COVID-19 pun mata uangnya sangat jatuh. Jadi kesimpulan saya, Hagia Sophia'nın dirilişi ini merupakan kebijakan yang menjadi password atau kata sandi penaklukan bagi politik domestik Turki untuk melanjutkan kepemimpinan AKP sehingga AKP dapat memimpin lagi setidaknya sampai dengan 2028 karena pemilu berikutnya 2023 dan akan berlanjut 2028. Apa yang akan dilakukan ketika Recep Tayyip Erdogan memimpin lagi 5 tahun ke depan? Tentunya adalah kelanjutan atau kontinum dari apa yang sudah dilakukan sejak 2002 sampai 2009, terutama perubahan-perubahan kebijakan, terobosan-terobosan yang dimulai dari 2010 sampai dengan sekarang. Saya berhenti di situ, mungkin ada yang mau didiskusikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih kepada Bang Arya atas penyampaian awalnya terlebih dahulu ya tadi. Oke, mungkin dari teman-teman ada yang ingin diskusikan terlebih dahulu? Atau mungkin dari saya Bang, ketika saya menyimak yang Abang sampaikan di Instagram itu mengatakan kalau tidak salah bahwa ternyata Hagia Sophia ini bukan hanya sebagai simbolisasi Islam saja, tapi sudah seperti menyatu apa namanya rasa emosionalnya kepada rakyat Turki. Nah itu yang akhirnya membuat beberapa tadi partai-partai oposisi AKP ternyata mendukung kebijakan itu gitu. Itu kira-kira bagaimana Bang tanggapan dari Abang sendiri? Iya, jadi kan bangsa Turki itu bukan bangsa yang tinggal sejak awal tanah itu ada ya. Jadi bangsa Turki itu adalah bangsa tanda kutip penakluk ya. Bangsa yang datang dan ya, tanda kutip ya mengambil alih gitu. Jadi penaklukan Hagia Sophia sebenarnya bisa disebut sebagai salah satu, bukan awal ya. Salah kalau ada yang bilang itu awal dari kehadiran bangsa Turki, karena Istanbul itu ditaklukkannya setelah wilayah-wilayah lain ditaklukkan ya. Ada Amasya, ada Bursa, sudah sejak lama Orhan Gazi, Osman Gazi, nenek moyangnya Fatih Sultan Mehmet. Fatih Sultan Mehmet ya nama aslinya, bukan Sultan Muhammad Al-Fatih, itu istilah Arab. Tapi di Turki Fatih Sultan Mehmet. Itu Orhan Gazi, Osman Gazi, nenek moyangnya sudah menaklukkan wilayah-wilayah kota-kota di sekeliling Istanbul. Baru kemudian Istanbul. Nah, jadi ini semacam titik panjang bagi bangsa Turki merayakan kelahiran bangsa Turki di wilayah tersebut. Makanya kemudian Hagia Sophia sebenarnya bukan hanya simbol yang sangat kuat ya di memori bangsa Turki sebagai sebuah simbol Islam, tapi juga simbol kelahiran bangsa Turki di tanah itu. Karena memang sejak saat itulah bangsa Turki ada di situ, sejak nenek moyang mereka, kakek moyang mereka menaklukkan wilayah Istanbul yang dulunya namanya Konstantinopel. Jadi ketika Republik berdiri, sebenarnya memori bangsa Turki tetap melihat Hagia Sophia sebagai salah satu simbol artefak yang paling berbekas. Ya, berbeda dengan Indonesia misalnya, yang memang kita memang orang Indonesia ya, sejak lama kita memang nenek moyang kakek moyang kita tinggal di tanah air Nusantara ini. Tapi mereka datang ya kita bisa bayangkan kalau misalnya dulu Belanda misalnya berhasil betul-betul menaklukkan Indonesia dan semua orang Belanda pindah ke sini, sebagaimana Australia ke benuanya yang sekarang itu kan orang-orang Inggris yang datang untuk menaklukkan wilayah Australia, terus kemudian warga asli Australia, aborigin tersingkir, atau orang-orang Inggris atau orang-orang Eropa yang datang ke Amerika, dan orang-orang Indian itu terusir kan begitu. Dia merayakan kelahiran bangsa Amerika di tanah itu, tapi ini bangsa Turki kan kira-kira seperti itu. Kalau Indonesia berbeda, makanya suasananya bisa dua sisi ya, Islamisme dan Turkisme. Nah, makanya memang suasananya berbeda dengan cara kita merespon. Kalau kita mungkin orang di luar Turki meresponnya hanya semangat keislamannya saja, tapi kalau di sana sebenarnya ada semangat nasionalismenya juga ada. Karena dari situlah mereka lahir. Oke, menarik sekali ya. Ternyata kalau kita pahamin, ketika kita mengerti sejarah dan mungkin kondisi politik Turki, ternyata itu bukan hanya nilai Islamnya saja, tapi ada emosional yang lebih di sana, yaitu tentang kelahiran bangsa Turki yang emang bisa dibilang mungkin pendatang gitu ya Bang di Turki itu sendiri ya Bang ya. Ya, pendatang tuh istilah yang populer di Indonesia ya. Istilah pendatang, asli pendatang itu biasanya istilah populer Indonesia. Kalau di sana sebenarnya nggak ada istilah itu. Kan mereka sama dengan di Amerika. Orang Amerika yang bule-bule itu nggak merasa dirinya pendatang. Atau ya, Australia gitu kan. Nggak. Itu inilah jadi istilah itu pun nggak dikenal di mereka. Oke. Mungkin dari teman-teman ada yang ingin menyampaikan pandangannya atau mungkin kepo gitu terkait isu ini, karena mungkin ini sudah sangat mengglobal ya, dan kita mungkin sebagai bangsa Indonesia ya cuma dapat
kulit tipis-tipisnya aja gitu kan. Dan ini mungkin bersama Bang Sandi, kita Bang Arya gitu ya, kita mungkin bisa dapat daging-dagingnya di sini gitu. Monggo silakan. Ada? Jika belum ada mungkin saya lagi nih Bang. Terkait ini Bang, apa namanya, Jumatan pertama di Hagia Sophia itu, saya lagi-lagi mengutip apa yang Abang sampaikan di Instagram, kayak ternyata khutbahnya itu pun tidak, apa ya, bukan khutbah yang ya sekedar testimoni saja buat pembukaan Hagia Sophia, tapi ada yang lebih di sana. Nah, mungkin bisa Abang jelaskan terlebih dahulu Bang, terkait khutbah pertama di Hagia Sophia tersebut. Iya, bangsa Turki itu secara nature memang mereka bangsa penakluk ya. Dan ini terlihat dari cara pandang keislaman mereka yang juga seperti itu. Jadi memang agak kita nggak akan bisa memahami Turki melalui orang-orang yang mungkin ya nun sewu ya, misalnya nggak pernah tinggal di sana, nggak pernah, atau cuma transit untuk wisata, atau nggak pernah studi mendalam tentang Turki, atau cuma dari pustaka yang sifatnya sekunder, bukan primer gitu ya. Karena sebenarnya di dalam keyakinan keagamaan atau perspektif keislaman Turki itu memang dia embedded dengan kebangsaannya ya. Ada 4 saya sebut las ya. Kekhasan kenapa kemudian sampai kemarin muncul khutbah yang seperti ini. Untuk yang belum menyimak apa isi khutbahnya itu sebenarnya pertama memang dia membuka tentang Latuftahanal Konstantinia ya, tentang hadis siapa yang menaklukkan Konstantin, dia adalah pemimpin terbaik, pasukan terbaik. Tapi yang kita jarang mengerti apa perspektif mereka terhadap hadis ini dalam konteks keturkian. Yang pertama, dia merasa ya bangsa Turki itu adalah bangsa terbaik karena telah memenuhi janji Rasulullah tentang penaklukan Konstantin. Jadi mereka secara kebangsaan mereka merasa mereka komunitas terbaik. Makanya kemarin moderator di Sindo News menanyakan, lu kok orang Turki sholat Jumat bajunya nggak ada yang jubah atau apa yang mungkin secara simbol-simbol di Indonesia dianggap itu representatif Muslim ya. Mereka pakai jas, pakai baju biasa, ada yang kaos ini itu. Terus juga secara tampilan biasa-biasa aja kayak orang bule biasa. Itu karena memang mereka tidak merasa minder dengan identitas kebangsaannya. Itu faktornya itu tadi ada las ya, Turkismenya itu sangat kuat. Bendera Turki di sana sangat kuat, sehingga di khotbah pun dia sebutkan, dia kaitkan langsung dengan hadis itu dengan kita bangsa terbaik. Lalu kemudian dia langsung kaitkan dengan bagaimana apresiasi dia tentang peran intelektualitas penting bagi bangsa terbaik tersebut. Intelektualitas langsung disebut. Jadi meskipun mereka sangat homogen dalam arti presentasinya lebih besar dari kita dalam hal kaum muslim, sebenarnya yang juga ditekankan bahwa untuk menjadi bangsa yang bangkit mereka butuh intelektualitas. Kalau di kita itu muqawimat nahdlatul ummah gitu ya, pilar-pilar kebangkitan umat itu sohwatul fikriyah. Jadi ada unsur-unsur kalau di referensi-referensi Arab itu sebenarnya dikaji, cuma mereka bedanya Turki dengan pusat-pusat kajian atau studi Islam di negara Arab, mereka tuh performance-nya unggul, jadi betul-betul intelektualitasnya dimajukan, pendidikan dikuatkan. Terus ada pesan tentang pentingnya teknologi, ada tentang kontribusi anak muda, ya, tentang pentingnya membangun negara dan seterusnya. Jadi disinilah saya kira yang jadi inspirasi bagi kita, kenapa kemudian Turki sedemikian beraninya mengambil sebuah langkah dan itu didukung masyarakatnya, karena memang identitas keislaman itu sampai ke ranah publik ya, dia punya kebanggaan sebagai entitas yang dikdaya gitu di tengah pergaulan bangsa-bangsa. Jadi dan itu sebenarnya terwaris secara turun temurun, karena dulunya mereka adalah penguasa wilayah yang sangat besar di
di dunia, ya. Dia selalu menyebut Fatih Sultan Mehmet adalah kakek kami. Jadi bangsa Turki kira-kira membayangkan ya kita ini cucunya penguasa dunia gitu. Jadi nah inilah yang membuat yaitu kebijakan luar negeri, kebijakan politik Turki juga terwarnai ya dengan perasaan seperti itu. Jadi dan ini sebenarnya satu hal lagi, sebenarnya Erdogan bukan orang pertama yang melakukan perjuangan Islamisme ya di Turki. Populisme Islam itu bukan pertama, karena ini sudah berlangsung puluhan tahun. Di tahun 1950 misalnya ada Adnan Menderes melalui Partai Demokrat, lalu kemudian ada Turgut Özal, ya, Sulaiman Demirel juga warnanya juga ini terus, dan mereka jadi sangat terlatih sebagai seorang Muslim negarawan ya, mengelola pemerintahan. Jadi komunitas Muslim di sana berpikir itu bagaimana menciptakan keunggulan-keunggulan yang praktis bisa digunakan untuk membangun negeri gitu loh kira-kira. Bukan hanya tanda kutip menciptakan glorifikasi ya, semangat keislaman dalam arti banyak kajian-kajian itu bukan. Tapi betul-betul kapasitasnya ya dia kuatkan ya, tadi kekuatan militernya diperkuat, intelektualitasnya, kampus-kampus juga sangat kuat di sana. Itu keguruan ya, pendidikan juga sangat kuat. Oke, mungkin ya, tadi yang disampaikan oleh Bang Arya adalah inspirasi buat kita semua ya, bahwa ternyata untuk menjadi umat yang bangkit ataupun untuk menuju kebangkitan umat, ternyata bukan hanya glorifikasi semangat keislaman saja yang perlu ditonjolkan, tapi ada langkah-langkah taktis yang akhirnya membuat kita ketika menghasilkan kebijakan-kebijakan yang mungkin dibilangnya apa ya, atau mungkin terlihatnya di pandangan orang umum kok tiba-tiba jadi masjid lagi, tapi ternyata secara politiknya Turki itu sudah mengadem ayamkan hal itu gitu kan. Jadi kayak akhirnya membuat pelajaran buat kita lah, buat untuk tidak hanya bersemangat dalam ibadah saja, tapi juga dalam menuntut ilmu dan lain-lainnya. Oke, mungkin ini ada pertanyaan masuk Bang dari Afif Visip 1S. Monggo kepada Mas Afif jika ingin open mic atau ingin dituliskan. Silakan. Open mic aja Mas Mawah. Silakan. Oke. Sebelumnya terima kasih kepada moderator dan juga kepada Mas Arya yang udah memaparkan begitu banyak ilmu yang disampaikan pada pagi hari ini. Sebelumnya izin perkenalan dulu Mas. Nama saya Nur Afif Rizyan Ralfat dari program studi ilmu administrasi negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UNS. Pertanyaan ini sebenarnya bukan pertanyaan murni dari saya sebenarnya. Saya juga sering mendengar pertanyaan ini dan kebetulan beberapa teman saya juga sering nanya kayak pertanyaan yang akan saya sampaikan ini. Kalau tadi Mas Arya sampaikan, tadi kan perubahan suara saya kedengaran ya? Iya, lanjut. Oke Mas, kan tadi kan Mas Arya udah menyampaikan perubahan Hagia Sophia yang awalnya itu dulu waktu zamannya Kemal Atatürk, dulunya itu sempat dijadikan museum, kemudian diubah kembali jadi masjid. Itu kan saya mau nanya Mas, sebenarnya kan dulu ini kan ada beberapa aspek yang menyebabkan perubahan gitu, entah itu dari masalah politis atau mungkin religius atau mungkin juga masalah historis. Yang ingin saya pertanyakan itu dalam segi historikalnya, kalau karena kan gini, banyak teman-teman saya juga yang bertanya kalau kenapa yang awalnya itu sudah bagus-bagus diubah jadi ke museum, yang dari masjid ke museum, jadi semua orang itu dapat menerimanya gitu. Jadi nggak cuma satu golongan tertentu, katakanlah kita sebagai muslim kan. Jadi semua masyarakat Turki atau mungkin bahkan masyarakat dunia, baik muslim ataupun non muslim bakal menerimanya gitu. Kenapa harus diubah? Padahal kalau semisal mau ditarik lebih jauh lagi, kan sebelumnya
awal berdirinya Hagia Sophia kan itu juga awalnya bukan masjid kan. Awalnya mungkin digunakan untuk keperluan kerajaan Konstantin. Entah itu dijadikan apa namanya gereja atau apa, saya juga kurang paham gitu. Nah, menurut Mas untuk menyikapi pertanyaan-pertanyaan seperti itu bagaimana ya? Sebagaimana untuk menanggapi hal-hal seperti itu. Terima kasih Ya. Mas. Itu aja. Ya, suara saya masuk ya. Masuk Bang. Bagus sekali Mas Afif ya pertanyaannya. Tapi sebenarnya saya udah jawab dari awal tadi kan. Bahkan awal banget saya sebut salahnya kita itu dari teasernya aja udah salah tadi ya. Ya ini kan biar ini kan biar gamblang. Dari teasernya aja udah salah, kita sendiri yang mengulang-ulang bahwa itu dulunya gereja, ya kan? Iya. Kalau saya nggak pernah, kajian itu nggak pernah saya sebut itu, karena kita harus konsisten bahwa kita itu melihat dari perspektif negara bangsa. Nah, era republik itu dimulai, itu fungsinya masjid, gitu loh. Dan sebenarnya itu yang mendasari keputusan yudikatif. Jadi bukan keputusannya Recep Tayyip Erdogan semata ya, itu keputusan yudikatif. Itu ada trias politikanya. Keputusannya keputusan pengadilan, bukan keputusan eksekutif. Makanya dia tidak bisa disebut sebagai keputusan diktator. Nah, gitu. Ya memang salahnya memang di masyarakat muslim mayoritas, dia glorifikasi tentang era imperium. Terus kemudian ada dihubung-hubungkan dengan ya nun sewu misalnya masalah khilafah dan seterusnya. Itu era negara bangsa sekarang, dan Recep Tayyip Erdogan tidak pernah mengaitkan ini dengan masalah-masalah selain itu. Jadi kalaupun ada, dia mengaitkan ini sebagai pengembalian cita-cita kakeknya Fatih Sultan Mehmet. Apa bukan warisan ya, bukan ini. Bahkan banyak yang beredar. Ini memang masalahnya karena ya apa namanya? Banyak juga beredar dokumen yang dibacanya secara salah. Dokumennya disebar, misalnya ini ya, saya kasih lihat ya. Mana ininya? Ada dokumen yang disebar. Mana sih? Tahu? Udah tampil belum ininya presentasi saya? Belum Bang. Belum ya? Datanya belum. Ini udah. Oh sudah sah. Sampun. Nih ini kan ada misalnya kayak ini nih, saya lihat banyak banget karena ini emang tema Turki itu tiba-tiba semua ustadz merasa pantas gitu yang ngomongin tema ini. Padahal ini kan misalnya file ini, dokumen ini disebut sebagai bukti bahwa Hagia Sophia dibeli oleh Fatih Sultan Mehmet gitu ya. Ini kan salah banget karena ini sebenarnya sertifikat tanah. Dan dulu sebelum era negara bangsa memang nggak ada jual beli tanah ya. Kalau misalnya ada satu imperium dikalahkan, ditaklukkan oleh imperium lain, ya udah semua wilayah itu jadi punya dia. Nah, gitu. Jadi itu memang punyanya Fatih Sultan Mehmet. Dan kalau kita lihat era republik kan, era republik itu dimulai, kenapa ada perjanjian Lausanne, ya kan? Lausanne Treaty itu kan, itu karena dasarnya kenapa Turki itu wilayahnya segitu, karena itu dianggap sebagai wilayahnya bangsa Turki. Jadi kita ambilnya dari perjanjian Lausanne itu. Gitu. Ini kalau yang nggak ngerti dengan perjanjiannya, nanti silakan nanya lebih lanjut ya, karena kalau diceritain footnote-nya satu-satu repot. Contohnya misalnya gini, ada 329 bangunan bersejarah Ottoman yang dialih fungsikan menjadi gereja di 18 negara. Itu kita nggak bisa protes karena memang wilayah itu telah ditaklukkan. Atau misalnya kalau yang pernah main ke Spanyol, dulunya kan Andalusia. Terus kemudian itu sudah jadi wilayah Spanyol, ada Masjid Cordoba namanya, di sana sudah jadi gereja. Itu pun nggak boleh kita protes karena memang sudah jadi wilayah penaklukan. Era sebelum negara bangsa memang berlakunya seperti itu. Di Yunani ada 101 bangunan Ottoman atau aslinya Osmanlı ya. Kalau yang ngomong Utsmani biasanya dia baca dari referensi Arab gitu. Jadi yang seperti ini yang harusnya jadi logika awal. Nah, kalau sisi kontemporernya memang itu aspirasi masyarakat Turki pada umumnya, mayoritas pada umumnya. Ini kita bisa lihat yang tadi saya sebut ya.
ya kan? JHP itu 21% itu setuju, bahkan padahal dia secara politik dia oposisi. Pemilihnya 21%-nya setuju dengan kebijakan ini. MHP, MHP itu kalau di Turki bacanya MHP ya, MHP. C itu di sana dibacanya J. Jadi kalau ada yang baca Recep itu berarti orang Sunda gitu ya. Bacanya di sana Recep. Asal katanya Rojab, tulisannya Recep. Recep Tayyip Erdogan, bukan Erdogan. Erdogan itu orang Jawa berarti yang baca Erdogan kayak baca Mendoan lah kira-kira gitu ya, Erdogan. Nah, HDP itu Partai Kurdi 33% setuju dengan kebijakan ini. I-Party 20%. Selamat Party, partai lamanya gurunya Erdogan itu 81%. Jadi dari sisi sejarah, dari sisi politik kontemporer itu pertimbangannya seperti itu ya. Jadi memang aspirasinya aspirasinya terjawab. Nah, kalau ditanya apakah minoritas di Turki itu diayomi, ya jelas ada bangunan-bangunan bangunan ibadah umat lain misalnya. Bertanya belum? Saya kasih lihat perbandingannya ya. Nah, ini kan bisa dilihat di sini. Di Turki itu perbandingan antara rumah ibadah dengan masyarakat non-muslim yaitu 1 banding 1 rumah ibadah untuk 461. Kalau kita sempat dengar berita waktu masa COVID karena ada protokol social distancing di Jerman, itu sampai ada gereja yang dijadikan tempat sholat Jumat, itu menunjukkan di satu sisi memang toleransi, di sisi lain menunjukkan berarti emang rumah ibadahnya kecil sampai nggak cukup, ya karena di sana Muslim itu 5,7% dari populasi, sementara perbandingan kapasitas masjid itu untuk skala penduduk Muslim yang jumlahnya 2.200, padahal jarang ya ada bangunan ibadah itu cukup untuk 2.000-an ya, normalnya 500 paling maksimal. Jadi sebenarnya seperti itu, ini Netherlands ada, di Rusia ada, di US ada, di Prancis ada. Contoh-contohnya tidak ada yang perbandingannya itu semasuk akal yang ada di Turki. Gitu Mas Afif jawabannya. Oke, terima kasih Mas Arya. Udah dijawab pertanyaannya. Gimana Mas Afif? Puas nggak dengan jawabannya? Mungkin karena memang dasarnya saya mungkin belum terlalu paham mengenai perjanjian-perjanjian tadi, terus juga mengenai perbedaan antara kondisi semasa waktu imperium dan republik, makanya tadi saya sempat bingung gitu kalau mau nanya. Cuma kalau udah mendapatkan dasar-dasar seperti ini, alhamdulillah Mas udah terjawab. Ya. Terima kasih Mas. Ya, emang salahnya memang kita selama ini kalau bicara tentang tema ini kebanyakan kita merujuknya ke orang-orang yang ngambil sejarahnya kejauhan, padahal kita itu udah di era negara bangsa, ya itu awal kesalahannya. Jadi nariknya terlalu jauh imperium. Kalau nariknya ke imperium memang di saat itu disorder, world disorder. Tata dunia itu nggak ada tatanannya, jadi nggak ada aturan, main caplok-caplok aja, gitu ya. Kita akhirnya narik tadi kayak di teasernya kita narik lagi tuh dulunya gereja ditaklukkan. Ya nanti kita akan berbenturan dengan semangat orang juga untuk menentukan di luar kewenangannya. Misalnya orang lain atau negara lain nggak setuju ya kan, padahal itu udah wilayah kedaulatannya Turki. Jadi internasionalisasi yang salah kaprah, karena memang tidak terlalu ya bisa jadi orang-orang itu nggak terlalu yakin juga dengan tatanan dunia yang era negara bangsa ini gitu. Padahal ya
kita harus konsisten, argumen itu harus konsisten. Setuju Hagia Sophia kedaulatan Turki lah, kok dia narik sejarahnya di saat Turki itu belum ada. Ya kan, kita bilang, oh ya kita setuju Erdogan karena ini kedaulatan Turki, tapi kita sendiri kadang narik sejarahnya sampai sebelum Turki Republik itu ada. Jadi kejauhan. Oke, bagaimana Mas Afif Al-Fadi, apakah sudah menjawab atau masih ada yang ditanyakan Ya, kembali? yang lain. Cukup Mas, cukup. Oke, siap. Tadi ada satu pertanyaan masuk Bang, cuma ini saya ganti gadget karena laptop juga mau mati. Dan tadi kalau tidak salah terkait ini Bang, apa rencana jangka panjang buat Erdogan ketika nanti tadi kan disebutkan mungkin ini adalah bubuk misiu terakhir Erdogan untuk memenangi gitu kan, memenangi kontestasi politik di Turki lagi. Nah, kira-kira menurut Abang sendiri langkah jangka panjang ketika Erdogan ini menang kembali itu seperti apa Bang? Mungkin nanti di tahun 2023 kalau tidak salah ya tadi. Udah tayang nih presentasi saya, belum? Belum muncul? Belum? Ini udah? Oh, sudah. Sekarang sudah. Nah, ini saya bikin analisa tentang skenario ya. Karena keilmuan saya kan di bidang hubungan internasional ya. Forecasting juga. Jadi, nah kalau kita lihat dari kuadran ini, itu ada hubungan antara kondisi ekonomi dengan pendekatan ideologinya. Ya. Nah, yang dikejar oleh AKP itu selalu ada yang di kuadran biru, warna biru, yaitu peaceful social order. Ini yang saya sebut, itu terjadi di masa 2002 sampai dengan 2009, itu peaceful social order ini sangat stabil ya. Jadi di satu sisi Kalkinma-nya itu pembangunannya itu bagus, berarti kuadran Y ke atas. Nah, di sisi lain kebijakannya itu moderat, sehingga dia memperkuat integrasi nasional, persatuan nasional, demokrasinya juga mapan, ya sesuai dengan standar peradaban Eropa yang demokratik. Lalu terciptalah tatanan sosial yang damai dan stabil kepemimpinan AKP. Nah, inilah sebenarnya yang ditarget sama AKP sampai dengan 2023, Buyuk Hedef ya. Tujuan besar. Itu. Kalau kita lihat kan infrastruktur dipacu, terus kemudian ada ya tadi saya sebut ada kereta bawah laut, yang ini mungkin sangat unik ya, kereta bawah laut yang lintas pulau. Jadi menghubungkan antar dua pulau dan dibangun itu di bawah laut. Bayangkan berarti dari daratan ke bawahnya itu sangat jauh ya. Dan di bawahnya itu dibikin museum. Jadi stasiunnya itu isinya museum. Banyak peninggalan-peninggalan yang mereka temukan sebagai tanda kutip harta karun gitu di laut, di darat, terus kemudian ditaruh untuk membangkitkan kecintaan mereka terhadap bangsa Turki ataupun kakek moyang mereka. Nah, ini yang sebenarnya dipertahankan. Lalu apa yang terjadi sekarang itu sebenarnya kondisi ekonominya nggak terlalu bagus, jadi dia tetap masih ada di sumbu yang Y atas, tapi nggak terlalu bagus, dan dia berpotensi kalau terus memburuk berarti misalnya pertumbuhan ekonomi tahun depan minus gitu, dan terus anjlok sampai deep recession, resesi. Terus kemudian secara politik misalnya hanya mengandalkan kebijakan pendekatan yang ideologis, misalnya hanya dengan kebijakan semodel Hagia Sophia ini, nanti sumbu X-nya ke kiri, itu yang terjadi bisa jadi malah uncontrolled konflik atau perang sipil. Nah, ini sebenarnya dihindari, makanya sebenarnya meskipun orang Indonesia taunya kebijakan Hagia Sophia, tapi sebenarnya di sisi lain di hari-hari yang berdekatan dengan kebijakan Hagia Sophia itu dibangun juga jembatan, dibangun juga infrastruktur mega project yang sifatnya kesejahteraan, ya perumahan dibangun, ya tadi banyak hal ya. Terus kemudian tentang minerba, gas alam, alutsista juga. Kita lihat penyerangan di Libya juga pakai drone. Nah, drone itu bahkan disebut sebagai game
changer dalam perang ini. Jadi sebenarnya kebijakannya itu bukan hanya yang berhaluan ideologi, baik Islamis ataupun Kemalis, mereka juga tetap memodifikasi dengan kebijakan-kebijakan lain yang itu berarti masuk kuadran X yang kanan, yang moderat. Jadi kondisi sekarang itu sebenarnya yang terjadi itu skenario yang putih bawah kanan, strategic and program based contestation, atau kontestasi berbasis program dan berbasis strategis. Jadi yang terjadi di sana tuh kontestasi bukan kontestasi yang sifatnya sekedar ideologis, tapi juga program. Makanya tetap ada pilkada dan seterusnya. Mereka tetap berorientasi meningkatkan performa untuk kesejahteraan, untuk pelayanan publik, kualitas infrastruktur, ya, menengah bawah, apalagi di masa COVID seperti ini. Jadi mereka tetap melakukan kontestasi politik secara program dan strategis. Jadi yang kanan bawah. Sehingga pada saat kondisi ekonominya membaik, mereka bisa masuk ke kuadran warna biru tadi. Gitu. Nah, adapun kemudian di beberapa kebijakan yang sifatnya ideologis, ya, misalnya mereka tetap mengembangkan, tapi mereka juga sambil membangun ekonominya, paling tidak mereka akan masuk ke kuadran putih yang yang kiri atas, yaitu mungkin akan terjadi pembelahan sosial. Jadi ada benturan-benturan sedikit misalnya dalam kebijakan Hagia Sophia ini yang die hard Kemalis, yang Islamofobik gitu, mungkin mereka akan terjadi benturan. Tapi kalau performa AKP itu tetap bagus secara ekonomi, pelayanan publik bagus, infrastruktur dibangun terus, politik luar negeri bagus, itu akan terjadi strong economic growth, atau paling tidak ekonomi itu tidak terlalu jatuh. Jadi kebijakannya masih di yang kiri atas itu, ya. Makanya saya, kalau secara militer ini nanti kalau ada yang bertanya aja ya, saya udah siapin. Kalau ada yang tertarik, ini secara militer dia juga punya proyeksi seperti ini. Dia membangun military autarky industry, artinya industri dalam negeri yang sangat kuat. Mereka masuk ke global consortium. Global consortium itu ya military industrial complex, ya. Dia bangun juga private sektornya, state owned enterprise atau BUMN, industri strategis, industri pertahanan juga mereka bangun, ya. Terus kemudian mereka spend lebih dari 5% dari GDP untuk industri pertahanan mereka. Terus mereka terlibat dalam power struggle atau beberapa konflik di kawasan, tapi dengan posisi yang sangat kuat, ya. Dia mengembangkan revolution in military affairs kayak drone, jadi militer high tech itu dikembangkan. Nah, inilah yang sebenarnya saya lebih tertarik kita untuk pelajari, ketimbang kita hanya sebab Turki itu besar karena mereka berani melakukan terobosan-terobosan kebijakan ideologis. Enggak, ini ada banyak faktor yang membuat mereka kuat. Justru sebaliknya, karena mereka kuat, mereka bisa membuat kebijakan-kebijakan yang berhaluan Islam secara lebih aman. Tapi kalau tanpa kekuatan, tanpa kompetensi, lalu kita masuk ke dalam kebijakan-kebijakan yang sifatnya benturan tadi, ya kan, ya, kita nggak punya kompetensi untuk memperbaiki kondisi pembangunan, ekonomi, tapi di sisi lain kita ke kuadran yang Islamis, ya, sangat ideologis, tweet war gitu ya, senangnya bikin video-video yang heboh. Nah, kita bisa terjebak ke dalam pembelahan sosial yang bahkan merugikan kita. Saya kira itu. Oke, terima kasih kepada Bang Arya. Kepada Mas Alif, apakah sudah menjawab? Nanti silakan jika belum bisa menyampaikan feedbacknya. Oke, tadi sepertinya ada dari Yoke. Apakah jadi ingin bertanya, Mas Yoke? Dipersilakan. Iya. Oke, silakan. Ya, terima kasih. Mohon maaf kalau agak putus-putus ya, soalnya lagi mati listrik dan wifi-nya mati. Ini di luar. Jadi ya menarik banget diskusi tadi yang disampaikan Bang Arya. Terima kasih banyak. Jadi yang menjadi pertanyaan besar adalah
mungkin beberapa orang untuk mencari tahu apa sebetulnya fungsi laten dari diubahnya menjadi masjid. Mungkin setelah dianalisis melalui menggunakan beberapa model analisa, bisa diketahui apa saja fungsi latennya atau terselubung. Kemudian seperti yang tadi Bang Arya sampaikan bahwa ini bukan keputusan diktator, tapi keputusan yang melalui trias politika tadi. Jadi bukan Erdogan penuh yang membuat keputusan ini dan menciptakan adanya keputusan ini. Tapi yang beredar di masyarakat awam itu adalah, terutama di Indonesia, yang melihat diskusi bahwa banyak yang sangat mengharapkan di Indonesia itu, terutama kaum muslimin itu mengharapkan banyak sekali Erdogan terkait dengan kebangkitan Islam Turki. Begitu. Nah, kemudian yang jadi pertanyaan saya adalah seberapa Erdogan ini dapat memenuhi ekspektasi itu, dan apakah Erdogan punya pengaruh besar termasuk dalam menciptakan perubahan Hagia Sophia ini menjadi masjid. Begitu, Bang. Ya, kalau Erdogan itu sebagai menciptakan kebijakan Hagia Sophia untuk menggelorakan ya semangat kebangkitan umat, itu betul. Tapi yang kadang salah diinterpretasi atau salah persepsi, cara Erdogan untuk melakukan kebangkitan umat itu bukan sesederhana ganti fungsi bangunan. Tapi saya tadi cerita ya, perjuangannya itu dari 2002, kalau kita bisa lihat dari AKP-nya, bahkan sebelum-sebelumnya ya. Misalnya Turgut Özal itu memimpin 1980 sampai 1983. Yang dibangun itu apa? Bukan tiba-tiba waktu dia memimpin dia ubah Hagia Sophia. Hagia Sophia ini baru-baru aja dari perjalanan perjuangan kaum Islamis ya, dari sejak 1950, jadi panjang. Ya, tapi apa yang dibangun 1950 itu multi partai dulu, ada kesempatan untuk aspirasi terbuka. 1980 Turgut Özal itu membangun apa? Bourgeoisie Islam. Mungkin teman-teman kenal istilah bourgeoisie ya, orang-orang kaya di kalangan kaum muslimin, pedagang-pedagang. Itu dalam waktu 3 tahun yang dibangun itu asosiasi dagang Islam. Kalau di kita mungkin SDI ya, Serikat Dagang Islam. Nah, terus panjang terus kemudian Najmuddin Erbakan itu temannya B.J. Habibie, satu kampus tapi beda jurusan. Presiden Habibie spesialis pesawat terbang, Najmuddin Erbakan Perdana Menteri 1996 sampai 1997 itu adalah spesialis tank. Nah, jadi kita bisa lihat unsur-unsur intelektualitas dalam kebangkitan itu ada. Ya, dan mereka selalu konsisten dengan jalur republik, negara bangsa, demokrasi, dan mereka tertib untuk membangun sopan santun di jalur itu. Bahkan sangat tertib ya, sehingga sampai dia memenuhi trias politika dan seterusnya. Jadi kalau kemudian kita ekspresinya salah, malah kemudian kita jadi mencaci maki model republik, mencaci maki Mustafa Kemal. Bahkan dalam pidato-pidatonya, Recep Tayyip Erdogan tidak pernah menghina Mustafa Kemal Atatürk. Dia secara rutin sejak memimpin Turki juga, bahkan sebelumnya juga masih sering ziarah ke Anit Kabir, makamnya Atatürk di era Republik gitu ya. Jadi berbeda sekali dengan ekspresi-ekspresi sebagian yang setuju Hagia Sophia, tapi ekspresinya brutal ya, misalnya brutal malah justru mencaci maki demokrasi, tidak suka dengan pola republik. Ini Erdogan itu memberikan teladan yang luar biasa sebenarnya dalam hal bagaimana menyongsong kebangkitan Islam itu dengan cara yang sangat elegan, kira-kira ya. Jadi ini yang sebenarnya pesan utamanya, kita jangan sampai salah mengambil inspirasinya, karena inspirasinya itu sangat panjang. Kenapa dia sampai sukses seperti ini, dikritik sana sini sedunia
mengkritik tapi dia sangat kuat, itu memang unsur kesabaran dan unsur intelektualitasnya juga bermain. Nah, jadi perubahan Hagia Sophia itu juga itu karena faktor ya intelektualitas tingginya beliau, bukan sekedar glorifikasi. Nanti kalau kita salah cara menyerap inspirasinya, nanti kita cuma melihat ujungnya saja. Padahal dia itu tip of iceberg gitu, ya, ujung dari gunungan es yang sampai lereng-lerengnya kita nggak lihat. Kenapa dia bisa sampai ujung di atas itu? Itu jadi sebenarnya. Tadi apa yang belum ini? Pertanyaannya ada yang belum ini? Saya jawab. Siapa? Enggak, yang tadi itu. Siapanya Oke, belum? gimana? Oke, mungkin Yoke bisa dilanjutkan, silakan. Ya, tadi yang bagian, ya mungkin saya sepakat dengan bagian Erdogan membuat jalur yang sangat elegan untuk di bagian ini, dan kemudian banyak. Iya, jadi di lain sisi juga banyak yang menciptakan perbedaan. Menciptakan berbagai perbedaan, terutama di kaum muslim sendiri terkait kepemimpinan Erdogan, tapi menciptakan perbedaan pengambilan sikap terkait kepemimpinan Erdogan. Ada yang setuju, ada yang tidak setuju, ada yang mengkritik sana sini, tapi mereka tidak bisa mencari inspirasi, tidak bisa mengambil inspirasi dari apa yang diambil Erdogan, terutama yang bagian ujung gunung. Ini yang ngeritik orang mana? Tadi, yang ngeritik orang mana? Begitu. Orang Indonesia. Jadi yang ngeritik orang mana? Orang Indonesia apa orang Turki? Nggak, saya nanya, yang dimaksud ngeritik itu orang Indonesia apa orang Turki? Muslim awam di Indonesia begitu. Ya, Indonesia nggak terserah mau ngapain, kan ini kebijakan orang Turki. Erdogan itu kan pemimpin Turki, dia itu presiden Turki, dia mau ngapain juga bebas kan. Dan kalau kita lihat di Metropol Araştırma, tadi saya sudah kasih lihat, udah secara lisan juga saya kasih lihat Metropol Araştırma, mayoritas masyarakat Turki itu setuju. Ini kan nggak ada urusan, dia presiden Turki. Misalnya Presiden Jokowi bikin kebijakan apa, terus Turki nggak setuju, kan nggak bisa juga. Ya, misalnya orang Turki kritik, nggak bisa juga. Ya, kebijakan kedaulatan Turki. Gitu. Dia kan bukan presiden kita, jadi, dan itu dia melakukan kebijakan domestik. Makanya nggak bisa diganggu-gugat. Dan kenapa dia lewat jalur yudikatif? Karena memang kan di sana ada militer sebagai penjaga konstitusi. Kalau misalnya ada kebijakan yang inkonstitusional, bisa digulingkan, nanti berulang lagi kudeta putih yang terjadi di 1997. Makanya dia lewat kebijakan yudikatif, jadi sangat aman. Ya kalau orang luar Turki nggak setuju, ya nggak bisa, orang kebijakan Turki kok. Ya kan? Jadi kita juga mesti tahu diri juga, ini kan negara orang lain. Kenapa? Mungkin ya karena salah satunya ekspektasi orang Indonesia yang menganggap Erdogan sebagai pemimpin Muslim, kemudian mereka berekspektasi tinggi. Bukan ekspektasi, dia nggak ngerti wilayah kedaulatan. Ini kan bukan era sebelum negara bangsa. Ini di era sekarang ini kan nggak ada khilafah, nggak ada imperium, jadi ekspektasinya terlalu kemana-mana. Karena emang salahnya juga, yang setuju juga, tadi ya saya bilang, masalahnya yang setuju juga ngangkatnya terlalu jauh ke era-era sebelumnya, jadi logikanya nggak masuk, ngerti kan? Jadi yang setuju juga kadang-kadang ngedengerin narasumber yang nggak ngerti batas-batas negara bangsa, yang dia punya kedaulatan sendiri, ya, nggak kayak imperium yang bisa kemana-mana asal caplok terus kita nggak setuju. Ini kan era negara bangsa, masing-masing punya Westphalian ethics-nya sendiri. Ya, wilayah dia mau bikin apa juga terserah kan. Apalagi masyarakatnya mayoritas setuju.
Ya kan? Kayak Indonesia lah misalnya mau reklamasi ya terserah dia. Negara lain nggak bisa protes. Yang boleh protes dan punya jalur protes secara konstitusi dan demokrasi ya masyarakat kita. Ya orang Jakarta nggak setuju reklamasi. Caranya dia nggak milih gubernur yang pro reklamasi kan gitu. Jadi kalau orang negara lain mau kritik ya bebas, tapi kan dia nggak bisa milih gubernurnya. Nah, di sana juga mekanismenya seperti itu, ada mekanisme demokrasi. Iya kan? Oke, Jadi ada gimana prinsip Yogyakarta? non-interference ya, ada prinsip non-interference, nggak boleh intervensi urusan negara lain. Oke, siap Bang. Ini ada pertanyaan masuk lagi Bang dari Firda Abdillah. Mohon maaf tidak bisa. Ya, mohon maaf tidak bisa open mic karena kendala jaringan. Iya. Ini kaitannya fungsi Hagia Sophia ketika menjadi museum Bang. Itu apakah karena ada pengaruh paham sekuler yang muncul ketika saat itu? Iya, karena Mustafa Kemal Atatürk itu kan memang sekuler. Tadi saya juga udah sampaikan, Mustafa Kemal itu sekuler. Dia pendiri republik ya. Mustafa Kemal, nama aslinya Mustafa Kemal Atatürk, itu gelar Bapak Turki karena dia pendiri Turki era republik. Dia memang sekuler. Sekuler dalam arti dia juga anti agama ya. Religious phobia lah, Islamofobik. Dan waktu itu punya kebutuhan tahun 1934 Turki itu negara mayoritas muslim pertama yang mengakui Israel. Terus kemudian 1934 dia punya keinginan untuk merapat ke barat, ke Yunani. Karena dia tidak percaya kecenderungan agama bisa membangun Turki modern. Seperti itu. Nah, akhirnya diubahlah dengan apa? Nah, kalau keputusannya Mustafa Kemal itu diktator, dia pakai dekret presiden. 1934 itu dia dekret. Jadi berbeda dengan Recep Tayyip Erdogan. Erdogan nggak pakai dekret presiden. Dia membatalkan dekret presiden karena dianggap diktator dan tidak sesuai dengan fungsi awal di awal republik. Itu. Jadi betul Pak Firda Abdillah betul. Ini ada faktor sekularisme. Tapi yang harus kita ingat, Recep Tayyip Erdogan juga tidak menghina Mustafa Kemal Atatürk secara pribadi. Di kantor-kantor AKP juga foto-fotonya Atatürk juga sangat besar. Jadi pelajaran yang kita lihat dari Erdogan dan kaum Islamis di Turki, itu juga mereka tetap menghargai kontribusi kemajuan yang diciptakan oleh Mustafa Kemal terhadap Turki modern. Karena Mustafa Kemal lah kemudian Turki modern itu ada, menjadi peduli dengan pendidikan, kemajuan, standar Eropa, performance teknologi dan seterusnya. Makanya dalam slogannya AKP juga, selain Fatih Sultan Mehmet adalah kakek kami, Mustafa Kemal Atatürk adalah bapak kami, tetap disebut bapaknya. Recep Tayyip Erdogan adalah pemimpin kami. Nah ya, jadi dia menggabungkan antara sisi sekularisme yang positifnya, yang pembagian division of labor kalau di teori sosial itu ya, division of labor itu ya pembagian peran. Di sisi lain dia juga memasukkan di dalam ruang demokrasi itu ya kebebasan berekspresi bagi kalangan muslim. Itu. Jadi LAS ya, tadi saya belum menjelaskan secara utuh ya. LAS itu kalau di bahasa Turkinya tuh L-nya laikik. Laikik itu diambil dari laicism, laicite itu diambil dari bahasa Prancis yang artinya sekularisme dalam arti pembagian peran. Jadi nggak ada kayak di Iran yang di atas pemerintahan tuh ada mulahnya, ada dewan agama gitu untuk mengarahkan. Yang kedua, Atatürkis. Dia menghormati pendiri republik tetap, meskipun dia tanggalkan segala hal yang sifatnya Islamofobik. Dia tanggalkan segala hal yang sifatnya asertif ya, maksain
ultra sekularis gitu. Terus kemudian ada Sunni, dia tetap menjadi negara yang profil utamanya Sunni, dia bukan negara Syiah. Turki itu menegaskan dirinya dia negara Sunni. Tapi kalau kita lihat di Hagia Sophia, meskipun dia negara Sunni, itu ada tulisan Hasan Hussein. Ya, jadi ada Muhammad, ya Allah, terus kemudian ada Khalifah pertama Abu Bakar, terus kemudian ada tulisan Umar, ada Utsman, Ali, ada Hasan Hussein. Tapi dia menegaskan dirinya sebagai negara Sunni. Jadi dia pola dialog antar peradabannya tetap dibangun. Kalau kita lihat ada gambar-gambar Yesusnya, ada gambar Bunda Marianya tetap ada. Ya, cuma waktu sholat dia tutup. Tapi yang kita bayangkan adalah sejak Fatih Sultan Mehmet menaklukkan 1453 sampai berdiri republik bahkan sampai dengan museum, gambar itu nggak kehapus, itu kan luar biasa kan? Ya, ini luar biasanya. Fatih Sultan Mehmet itu menaklukkan, lalu kemudian setelahnya itu ada cicitnya yang sangat luas wilayah kekuasaannya Sulaiman Al-Qanuni itu. Sulaiman Al-Qanuni itu kan wilayahnya luas banget, ya, sampai ada filmnya tuh Sulaiman. Wah, luas banget. Makanya dijuluki Al-Qanuni karena dia bapak konstitusi yang menciptakan banyak perda, cara mengelola rentang kendali yang sangat luas itu pakai aturan yang sangat detail, manajemen mutunya ada, sampai dia disebut bapak konstitusi. Dia mengadopsi civil penal code, ya, dari barat dia adopsi, dia modifikasi sendiri. Tapi sekian lama kekuasaannya, sekian luas tentang kendalinya, dia nggak hapus itu. Jadi Fatih Sultan Mehmet sendiri mewariskan kita tentang pelajaran yang sangat berharga tentang dialog antar peradaban, meskipun fungsinya masjid. Ya dia tutup dikit kalau lagi sholat. Tapi nggak dikerok, nggak di apa. Iya, benar. Ini luar biasa sebenarnya. Dan itu yang diwariskan, semangat itu yang diwariskan sampai sekarang Recep Tayyip Erdogan dan bangsa Turki juga gitu. Nah, kalau kita tidak berhasil menyerap reinterpretasi ini, nanti salah arti, nanti kita cuma penaklukan sini, ambil gereja, ambil masjid, jadiin masjid, tapi kita rombak semua. Saya kira nih ada eksepsionalis yang kita bisa pelajari. Makasih Mas ini Firda Abdillah. Oke Bang. Terima kasih juga pertanyaan. Oke, ada pertanyaan lagi Bang dari Alif Alauddin. Alif lagi, yang nggak ada yang lain nih. Orangnya sama terus. Ya, terkait ini Bang, pergantian Erdogan ke depannya gitu. Apakah sudah ada penggantinya, sudah disiapkan atau memang hanya mengandalkan ketokohan Erdogan saja gitu Bang? Karena biasanya partai besar ketika sudah menguasai kan hanya bergantung pada tokoh-tokoh besar saja seperti itu Bang. Ya kalau di Turki memang nggak ada budaya yang anti dengan ketokohan ya. Ketokohan itu justru malah kuat. Kalau kita lihat misalnya Fatih Sultan Mehmet, itu kan ya karena dia bangsa yang punya sejarah imperium ya, dan imperium itu kan modelnya dinasti sampai mati kepemimpinan. Jadi biasa aja di masyarakat mereka tuh lihat pemimpin berkuasa lama, biasa aja meskipun udah demokrasi, ya dia lagi ya. Sulaiman Demirel juga Sulaiman Demirel juga memimpin sangat lama. Terus Mustafa Kemal Atatürk juga lama. Jadi saya kira ini beda kultur aja. Jadi di mereka nggak biasa ada matahari kembar, biasa satu. Beda kultur dengan kita, mungkin yang biasa dalam satu kepulauan besar ini banyak sultan kan, banyak raja. Oh iya, benar. Kita ya di sana satu tunggal sangat berpengaruh. Oke Bang, ini ada pertanyaan masuk lagi Bang dari Lintang Zafiratul Islam. Assalamualaikum, izin bertanya Lintang UNS, apakah ketika Erdogan mendeklarasikan bahwa setelah ini Al-Aqsa juga ada unsur politik di dalamnya, padahal yang seperti yang tadi dibilang oleh Bang Arya, ada batas wilayah sedangkan Palestina bukan masuk wilayah kedaulatan Turki. Lalu ketika menyebutkan Yerusalem, Madinah, Mekah, dan Jakarta pada pidato 2017, apakah juga ada unsur mencari dukungan politik atau pan-Islamisme?
Kalau saya bilang yang paling mempengaruhi itu adalah politik domestik Turki. Ya, tetap politik domestik Turki tadi saya sebut ada 6 kota dari 10 kota terbesar di Turki yang baru saja direbut oleh partai oposisi, dan sekarang Erdogan mencari kebijakan yang sangat populer, salah satunya Hagia Sophia gitu. Terlepas dari kemudian di dalamnya ada unsur diskursus tentang ini adalah pintu bagi pembebasan berikutnya Masjidil Aqsa, menurut saya itu kesekian lah, pertimbangan kesekian dari Erdogan. Sebenarnya intinya Erdogan itu berfokus ke politik domestik. Ya. Beliau adalah politisi, beliau ketua partai politik, jadi dia memang fokus untuk ke sana. Kalau ada wacana-wacana lain tuh, saya kira kurang relevan. Apalagi sampai sekarang Turki juga masih membangun hubungan diplomatik sama Israel. Turki juga negara mayoritas Muslim pertama yang mengakui Israel. Jadi kalau urusan hubungan diplomatik sebenarnya lebih bagus Indonesia. Indonesia dari awal berdirinya Republik, dari awal presidennya Bung Karno sampai dengan sekarang, tidak pernah ada hubungan diplomatik dengan Israel. Jadi sebenarnya kalau dilihat dari sisi itu, dari sisi hubungan diplomatik, kita lebih tegas dibandingkan Turki tanpa pernah ada jeda sekalipun kita memberikan ruang untuk hubungan diplomatik dengan Israel. Ya. Jadi saya sendiri melihat itu hanya bagian dari retorika politik domestik ya, utamanya tetap domestik. Ya. Oke, siap Bang. Nanti Lintang jika sudah menjawab silakan disampaikan, jika belum bisa disampaikan ulang. Gitu. Oke Bang, mungkin menarik jika dilihat tadi beberapa highlight mungkin dari bangsa Arya gitu ya, dan juga di Instagramnya kayak menyebutkan bahwa Hagia Sophia ini adalah bubuk mesio terakhir. Nah mungkin ketika nih Bang, misalnya ketika AKP ini di 6 kota besar tidak melemah, apakah tetap ada kebijakan Hagia Sophia dialihkan menjadi masjid atau emang ini disimpan untuk di akhir saja gitu Bang? Maksudnya gimana? Misalnya tadi kan kebijakan pengalihan Hagia Sophia dari museum menjadi masjid adalah disebutkan bubuk mesio terakhir Erdogan untuk mempertahankan politik domestiknya seperti itu. Nah, jika AKP ini tetap kuat gitu Bang, tidak terjadi apapun pada 6 kota besar tadi, apakah Hagia Sophia ini tetap dialihkan menjadi masjid pada tahun ini ataukah emang sengaja disimpan untuk kekuatan terakhir Erdogan untuk memastikan bahwa AKP akan berlanjut pada kemenangan-kemenangan berikutnya gitu Bang? Iya, memang ini sudah sangat terdesak kan. AKP itu dikalahkan di kotanya Erdogan langsung. Di Istanbul. Istanbul itu kan kotanya Erdogan. Istanbul juga simbol Fatih Sultan Mehmet, simbol Islamisme. Atau ya, Islamisme. Jadi kalau sudah dikalahkan di situ oleh Ikram İmamoğlu, apalagi Ikram İmamoğlu katanya mau maju untuk presiden melawan Erdogan, itu kan ya sangat mengkhawatirkan bagi Erdogan dan AKP. Makanya kemudian diambillah kebijakan yang sangat kontroversi, tapi kalkulasinya Erdogan itu ini bisa menarik simpati banyak pihak, termasuk pemilih partai oposisi atau partai-partai lain. Jadi ini memang sudah pamungkas lah. Ya. Oke. Kita lihat dampaknya sampai mana. Oke, mungkin dari teman-teman ada yang tanyakan lagi terkait isu Hagia Sophia ini. Ya. Jika belum, saya mungkin izin bertanya lagi Bang. Tadi terkait LAS, apakah itu sama seperti Pancasila di Indonesia Bang? Jadi kayak apa value sebuah negara? Itu enggak ada. Itu analisa saya tentang hal-hal yang gitu. masih dijaga, tapi dia secara formal nggak ada ya, cuman gitu. Ya, itu yang hal-hal yang terus dijaga, Turkismenya ya. Oke. Ya kalau mau itu bisa yang tadi disebut sama moderator, emang ada beberapa video saya yang menjelaskan, itu ada di Instagram saya ya, di Arya Sandiuda.
RYA SANDHIYUDHA. Disambung. Kalau ada yang belum sempat diskusi di sini, bisa di sini. Oke, apakah di teman-teman ada pertanyaan lagi atau ada yang ingin didiskusikan lagi pada Bang Arya? Dipersilahkan. Kalau nggak ada, Jarang-jarang ya. udah. Saya mau ini juga. Saya yang lain. Oke, mungkin jika sudah tidak ada, mungkin Bang Arya bisa memberikan closing statement Bang kepada kita atau mungkin inspirasi atau pelajaran yang bisa kita ambil pada diskusi pada pagi hari ini. Ya saya ini aja ya, saya sebenarnya nulis buku ini juga dijadikan bacaan banyak orang tentang Turki. Judulnya ini Terbaru Demokrasi, tentang Islamisme di Turki. Buku ini tebelnya 323 halaman. Referensinya ada 112 buku belakangnya juga, jadi teman-teman bisa, kalau ada yang tertarik ini bisa komunikasi lewat Instagram atau hal-hal yang lain yang detail-detail di situ. Karena memahami Hagia Sophia tanpa memahami kenapa sedemikian kokoh kalangan Islamis di sana yang diwakili oleh AKP, itu agak kurang. Nanti kita nggak terlalu mengerti kenapa sedemikian kuat ya satu kebijakan diambil, lalu kebijakan itu kontroversi dan tiupan angin dari luar Turki juga sangat kuat, dari pemimpin-pemimpin dunia, tapi tetap kuat itu kenapa ya? Nah, kita bisa belajar dari anatomi Islamisme yang ada di sana dan merefleksikannya ke peran kita masing-masing. Oke, apakah sudah cukup Bang untuk closing statement-nya? Ya. Oke, terima bisa kasih untuk dilanjut di akun sosmed yang lain ya. Insya Allah saya terbuka di Instagram, bisa di Instagram ada beberapa video yang menjelaskan ini, juga beberapa hal yang sifatnya meluruskan berita-berita viral yang ada di Indonesia terkait Turki. Kita bisa diskusi lebih lanjut di kesempatan lain. Oke, mungkin sudah cukup apa yang disampaikan oleh Bang Arya, atau mungkin jika kurang cukup nanti teman-teman bisa langsung di follow ya Instagramnya Bang Arya, bisa langsung dilihat di Instagram. Alhamdulillah kita sudah masuk pada sesi terakhir. Terima kasih kepada Bang Arya yang sudah menyampaikan atau mungkin sudah berkenan untuk berdiskusi bersama kita yang masih mahasiswa S1 ya, dan masih haus untuk mengilmui apa yang mungkin belum kita ketahui, dan semoga apa yang beliau sampaikan pada pagi hari ini dan kita diskusikan menjadi inspirasi kita bersama, menjadi pengetahuan kita bersama, dan mungkin titip pesan buat teman-teman semuanya jika sudah mengikuti diskusi ini bisa diluruskan apa pandangan-pandangan yang keliru di tengah masyarakat kita ataupun minimal di circle kita, circle main kita terkait apa yang sebenarnya terjadi di Hagia Sophia atau mungkin di Turki secara umum gitu ya. Oke, karena sudah di akhir sesi diskusi, saya moderator Kaisawari mungkin izin undur diri pada sesi kali ini. Terima kasih sekali lagi buat Bang Arya dan teman-teman yang sudah antusias dalam menyimak diskusi pada pagi hari ini. Jika ada salah kata ataupun salah maksud, mohon dimaafkan karena itu datangnya dari saya pribadi. Jika ada kebaikan, semoga bisa kita sebarkan kepada masyarakat di luar sana. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada MC. Terima kasih Bang Arya. Baik, Masya Allah. Jazakallah khairan katsiran kepada Masya Allah. Kepada khususnya pembicara kita hari ini, Ustadz Arya Sandiyuda ya, Masya Allah banget, yang Masya Allah banget, kayak penjelasannya itu ternyata mungkin di luar dugaan kita selama ini ya, mungkin ya Masya Allah, mungkin pertanyaan-pertanyaan yang mungkin selama ini terbesit di benak kita, Insya Allah sudah terjawab semua ya, semoga ya. Dan Masya Allah banget, terima kasih juga untuk Mas Kaisawari, Masya Allah sudah bisa memandu ya acara
sesi ngaji budaya pada pagi hari ini dengan Masya Allah sangat interaktif banget, alhamdulillah banget. Kita jadi bisa modelnya kayak diskusi gitu. Jadi materi-materi yang disampaikan itu insya Allah lebih mudah terserap gitu insya Allah. Oh iya, acara penutup. Oh ya, sebelumnya ini mohon maaf sebenarnya ini kayak acaranya ini kecepatan sebenarnya. Sebenarnya kita ini sesi sesi inti ini sebenarnya sampai kurang lebih pukul jam 11-11an gitu sebenarnya. Tapi ya nggak apa-apa lah. Insya Allah semoga semua ilmu sudah kita serap, dan mungkin kalau ada pertanyaan lebih lanjut bisa langsung cek di IG-nya Ustadz Arya ya, tadi Arya Sandiuda sana, insya Allah sudah mungkin dikupas secara tuntas lah tentang pertanyaan kita selama ini. Nanti seperti itu. Kemudian sebelum kami dari MC dan panitia ngaji budaya pagi hari ini menutup dan undur diri, sebelumnya kita juga izin menginfokan ya untuk seluruh peserta yang di sini, jangan lupa juga untuk mengikuti ngaji budaya selanjutnya, karena ngaji budaya bulan ini itu kita ngambil konsepnya itu ngaji budaya spesial, jadi kayak festival ngaji budaya gitu. Soalnya ngaji budaya yang biasa kita angkat itu cuma sebulan itu kurang lebih 2 kali, dan itu hanya intervalnya 2 pekan sekali. Nah, sedangkan di khusus Agustus ini juga salah satu event untuk menyambut hari kemerdekaan kita Indonesia ke-75, kita juga mengadakan ngaji budaya ini, tapi kita mengangkat special edition, yaitu dengan 3 kajian secara langsung yang diadakan dalam waktu berdekatan. Dan insya Allah besok hari Sabtu ya, dicatat hari Sabtu, itu insya Allah bakal ada ngaji budaya bersama Habib Hussein Ja'far Al-Hadar. Jadi di situ insya Allah kita bakal membahas tentang akidah keislaman gitu, akan bahas ya mendalam tentang Islam dan dasar-dasar Islam yang membedakannya dengan agama lain itu apa. Di sini tuh temanya itu ngobrolin Islam dan perbedaan agama. Jadi yang Masya Allah tertarik banget dengan ilmu-ilmu Islam, akidah dan perbedaan agama bisa banget ikut ngaji budaya besok hari Sabtu tanggal 8 pukul sama jam 9 tepat. Jadi jangan dilewatin pokoknya ya. Kemudian jangan lupa juga di tanggal 13 kita juga bakal ada kajian juga dengan nuansa milenial, dengan tema milenial sebuah kunci peradaban masa depan. Dan ini pembicaranya insya Allah kita bakal mengundang Ustadz Muhammad Edgar Hamas. Ya, dia itu Masya Allah, tabarakallah juga sudah cukup terkenal. Dia itu merupakan pokoknya Masya Allah, beliau insya Allah sudah tidak asing di telinga kita. Jadi kita akan kupas habis-habisan tentang gimana sih kayak kunci milenial dalam mengemban amanah di era sekarang itu insya Allah. Jadi kurang lebih seperti itu. Jadi gitu ya kurang lebih ya ngaji budaya pada pagi hari ini. Kami pribadi selaku MC mohon maaf apabila mungkin ada salah kata, ada mungkin hal-hal yang tidak berkenan disampaikan, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Dan oh iya, jangan lupa follow IG LKI Visip UNS ya, LKI_Visip UNS selaku tim yang mengadakan kajian ini agar mengetahui info-info terbaru dari LKI tentang kajian atau info-info lainnya. Soalnya kajian ngaji budaya ini hanya salah satu dari event kita. Jadi masih ada event-event yang lain insya Allah. Jadi jangan lupa follow @LKI_Visip UNS ya untuk dapat info-info terbaru gitu. Semoga bermanfaat. Sekali lagi kami mohon maaf apabila tadi terjadi banyak kesalahan. Kami MC dan mewakili panitia mohon undur diri. Sekian, jazakumullah khairan katsiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.